Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Mario Santiwatu dengan NPM 41122100026. Saya dari kelas Cakapan Intrapersonal A. Di sini saya akan memaparkan hasil analisa saya mengenai video YouTube yang saya temukan yang berjudul Komunikasi Interpersonal Antara Mahasiswa dengan Dosen. Dalam video tersebut, memaparkan bahwa komunikasi bukan hanya tentang bagaimana kita berbicara, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun hubungan yang sehat, produktif, dan saling menghargai dengan dosen. Saya juga menemukan bahwa aktor-aktornya itu memberikan pengertian mengenai kecakapan intrapersonal, di mana kecakapan intrapersonal ini mengacu pada interaksi langsung antara dua orang atau lebih, di mana dalam konteks ini adalah mahasiswa dan dosen. Interaksi ini dapat berupa komunikasi verbal atau non-verbal. Bagaimana kita berinteraksi dengan dosen dapat mempengaruhi perjalanan akademik kita. Maka dari itu, dari hasil analisis saya ini, saya menemukan dua bagian, yaitu bagaimana komunikasi yang baik dan komunikasi yang buruk dari dosen dan mahasiswa. Pertama, hasil analisis saya mengenai komunikasi yang baik adalah komunikasi yang baik itu tuh ditandai dengan sikap menghargai, keterbukaan, dan mendengarkan secara aktif. Ketika mahasiswa memiliki komunikasi yang baik dengan dosen, itu bukan hanya membuat komunikasi perkuliahan menjadi lebih nyaman, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung proses belajar. Sebagai contoh, kalau ada mahasiswa yang tidak mengerti suatu materi, maka komunikasi itu akan terlihat dari bagaimana mahasiswa itu bertanya kepada dosen. Nah, di sini tuh mahasiswa bisa mengajukan pertanyaan kayak, Pak, saya sudah mencoba memahami materi minggu lalu, tapi masih ada beberapa bagian yang membingungkan. Bolehkah saya minta penjelasan lebih lanjut? Dalam contoh itu, mahasiswa menunjukkan bahwa dia telah memahami materi tersebut dan menghargai waktu serta pengetahuan dosen. Dengan cara lain, dosen lebih mungkin merespon dengan sabar dan memberikan penjelasan yang lebih mendalam agar mahasiswa yang bertanya tadi itu lebih paham materinya. Lalu, komunikasi yang baik ditandai juga dengan keterbukaan untuk mendengarkan. Ketika dosen memberikan masukan atau kritik, mahasiswa yang mendengarkan secara aktif akan merespon dengan positif. Selain itu juga, penting juga untuk mahasiswa dalam mengatur waktu komunikasi. Dalam lain hal adalah bagian dari komunikasi yang baik. Mahasiswa yang meminta waktu pertemuan di luar jam kuliah sebaiknya melakukan dengan cara yang sopan, seperti mengirimkan email yang resmi atau chat lewat WA dengan kata-kata yang sopan dan bertanya kapan waktu yang tepat untuk bisa menemui dosen tersebut. Selain itu, dalam video juga dipaparkan gestur tubuh saat berinteraksi dengan dosen itu sangat penting, seperti melakukan eye contact saat percakapan berlangsung dan menjaga gerak tubuh agar tetap sopan. Itu adalah salah satu bentuk menghargai dalam melakukan komunikasi interpersonal dengan dosen. Nah, yang selanjutnya ini saya akan memaparkan contoh komunikasi yang buruk antara mahasiswa dan dosen. Komunikasi yang buruk seringkali dipicu oleh kurangnya persiapan atau sikap yang tidak menghormati dari mahasiswa atau dosen. Sebagai contoh, jika seorang mahasiswa datang kepada dosen dengan pertanyaan seperti, Pak, saya tidak mengerti apa yang kita telah pelajari minggu ini. Ini adalah bentuk dari komunikasi yang kurang efektif. Pertanyaan ini terlalu umum dan menunjukkan bahwa mahasiswa tidak mencoba untuk memahami materi terlebih dahulu. Hal ini juga membuat dosen merasa bahwa waktu mereka yang mereka pakai untuk mengajari kita itu tidak dihargai dan mahasiswa tidak serius dalam belajar. Komunikasi yang buruk juga dapat terlihat dari sikap tidak sopan atau terlalu informal. Misalnya, perkataan mahasiswa yang tidak memenuhi tata krama kepada dosennya. Ini mencerminkan sikap yang tidak menghormati otoritas dosen dan tanggung
jawab akademisnya sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa pula, kita harus bisa mengelola tantangan dengan cara yang lebih positif. Misalnya dengan berdiskusi mengenai kesulitan yang dihadapi tanpa merendahkan tugas yang diberikan oleh dosen. Bisa terjadi ketika mahasiswa tidak mendengarkan dengan baik. Misalnya saat dosen memberikan masukan atau instruksi, mahasiswa yang tidak memperhatikan akan langsung membantah, akan menciptakan suasana yang kurang kondusif. Hal ini bisa menghambat proses pembelajaran dalam kelas dan membuat hubungan antara mahasiswa dan dosen menjadi tegang. Sebagai mahasiswa juga, kita juga harus berhati-hati dengan komunikasi nonverbal. Bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara sangat berpengaruh dalam komunikasi interpersonal. Misalnya, jika kita berbicara dengan nada yang terdengar malas atau menatap ke arah lain saat dosen menjelaskan sesuatu, ini bisa diartikan sebagai sikap acuh tak acuh. Komunikasi nonverbal yang positif, seperti kontak mata dan postur tubuh yang terbuka, dapat menunjukkan bahwa kita tertarik dan menghargai pembicaraan tersebut. Dari hal-hal yang saya analisa tadi, bisa disimpulkan bahwa komunikasi yang baik menunjukkan kesopanan, keterbukaan, dan kemauan untuk belajar. Sedangkan komunikasi yang buruk seringkali mencerminkan kurangnya usaha, ketidakhormatan, atau sikap yang defensif. Dengan berkomunikasi secara efektif, kita dapat membangun hubungan yang produktif dengan dosen yang pada akhirnya akan mendukung perkembangan akademis kita. Sekian.